Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul takwa. Takwa adalah sebuah kata yang tidak asing lagi. Pendek kalimatnya, tetapi mempunyai arti yang sangat luas. Semua orang berbicara takwa, dari kanak-kanak sampai kakek-kakek, dari TK sampai perguruan tinggi. Seluruhnya berbicara takwa. Bahkan di setiap acara pelantikan pejabat, di instansi di situ kita dengar takwa, takwa, dan takwa. Karena seringnya diucapkan sampai-sampai mengalami pergeseran arti. Padahal para ulama mendefinisikan takwa yaitu amtital al-awamir wajatinab al-nawahi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai muslim, marilah kita bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Derajat takwa ini hanya bisa dimiliki dan diperintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Kita sebagai muslimin harus konsisten dengan takwa. Takwa itu kapan dan dimanapun kita berada, di situ kita harus bertakwa. Jangan kita takwa hanya ketika di masjid atau di rumah saja, tetapi takwa harus menjadi milik kita selama hayat masih di kandung badan. Di kantor bertakwa, di pasar bertakwa, di kebun bertakwa, di sekolah bertakwa. Jangan sampai keluar dari masjid takwanya hilang. Kalau saya keluar masjid bawa takwa, saya tidak akan gosip. Kalau ke kantor saya bawa takwa, saya tidak akan korupsi. Karena takwa ditunda atau ditinggal di masjid dan di rumah, sehingga kemaksiatan merajalela di mana-mana. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sekarang timbul pertanyaan, apa sih tanda orang yang bertakwa itu? Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya jin dan setan, percaya bahwa setan jin itu ada. Orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa di sini dijumpai kata-kata mendirikan? Karena yang dimaksud dengan mendirikan yaitu menjalankan secara berkesinambungan dan terus-menerus, serta realisasikan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam sholat kita mengucapkan hanya Allah yang maha besar, selain Allah semuanya kecil, sehingga kita kembali bergaul di masyarakat, sombong kita hilang. Menginfakkan sebagian hartanya yang Allah berikan untuk dibelanjakan di jalan Allah, yaitu orang-orang yang percaya terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan percaya terhadap apa-apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad,
yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Seperti begini, ini kita percaya bahwa Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Percaya sekedar percaya, tetapi tidak wajib mengikutinya karena masanya telah lewat. Sekarang masa reformasi, jadi yang diikuti sekarang adalah masa reformasi. Jadi yang wajib diikuti adalah era reformasi ini. Dan sekarang bukan masa Taurat dan Injil. Maka Taurat dan Injil tidak wajib kita ikuti, tetapi yang wajib kita ikuti adalah Al-Quran, karena akan terus berlaku sampai akhir zaman. Orang-orang yang percaya dan yakin akan adanya akhirat. Saya juga percaya akan adanya akhirat. Percaya bukan sekedar percaya, yang buta akan semakin buta, tetapi percaya yang membiasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang percaya akhirat di jalannya tidak angkuh. Orang yang percaya akhirat itu ngomongnya enggak asal ngomong, tetapi mereka yang percaya akhirat itu hidupnya atau gayanya betul-betul dipertimbangkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.